Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Catut Yoga Prameswari MPT selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa. Kata teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 1. Nurul Hikmawati, 2. Gale Alia Buana, 3. Dian Giga Maulana, 4. Tiara Lopengia, 5. Latifah Rahman, 6. Lake Jessica Lomaito, 7. Naftalia Siregar. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi empirisme dalam pembelajaran bahasa. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas empirisme dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada landasan empiris, yang kedua pengembangan pembelajaran empiris, yang ketiga dasar sistem perencanaan pembelajaran, yang keempat komponen belajar mengajar, dan yang terakhir sistem pengontrolan pembelajaran. Pengertian empirisme dalam pembelajaran bahasa. Empirisme merupakan salah satu aliran dalam filosofi yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Pengembangan pelajaran empiris. Pengembangan mengandung pengertian cara membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan sistem mengandung maksud cara membuat penjabaran perlengkapan komponen sistem agar setiap komponen tumbuh. Seterusnya, Eli mengumumkan pendapat bahwa pengembangan sistem pembelajaran berarti suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pembelajaran agar dapat pemecahan yang teruji, validasi, dan praktis bisa dilaksanakan. Istilah yang berhubung dengan pengembangan pembelajaran ialah sistem instruksional dan desain instruksional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara pengembangan sistem pembelajaran dengan sistem instruksional ada kesamaan dan keterkaitan. Pengembangan sistem pembelajaran menekankan pada proses yang sistematis dan logis. Dasar sistem perencanaan pembelajaran. Sistem perencanaan pembelajaran pengembangan, sistem instruksional didasarkan atas perencanaan pembelajaran empiris dan sistem yang telah teruji. Dasar sistem perencanaan pembelajaran. A. Empiris, pengembangan. Berdasarkan empiris berarti pengembangan yang berdasarkan pengalaman untuk memperoleh pengalaman banyak kegiatan yang dilakukan oleh salah satu contoh kegiatan yang bersifat empiris ialah penelitian tentang kurikulum pendidikan. B. Prinsip yang telah teruji. Prinsip yang telah teruji senantiasa melalui langkah prosedur yang sistematis, pengamatan yang tepat, dan percobaan terkontrol. Prosedur yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas ini dilaksanakan langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu problem sistematis. Berarti satu langkah dengan langkah lainnya saling berhubungan, saling berpengaruh, saling mendukung, yang memungkinkan aktivitas itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya, komponen belajar mengajar.
Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Langkah pertama proses belajar mengajar ialah tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan atau konsep pembelajaran umum telah ditulis dalam garis-garis besar program pengajaran. Yang kedua ada murid. Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru. Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Yang keempat, ada konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah pendekatan. Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran. Bahasa seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Komponen belajar mengajar, media atau peraga penyampaian materi pembelajaran memerlukan media, suatu alat yang digunakan untuk pembelajaran disebut media belajar atau alat peraga. Sistem pengontrolan pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Yang kedua ada pengamatan yang tepat. Hasil pengamatan yang terkontrol dapat dijadikan dasar pengembangan sistem perencanaan pembelajaran. Hal ini memungkinkan karena pengamatan adalah pengawasan terhadap perbuatan, yaitu kegiatan dan keadaan orang lain. Penelitian perbuatan mengamati dengan penuh. Yang ketiga ada percobaan terkontrol. Percobaan tergolong kepada kegiatan penelitian, percobaan yang dapat dijadikan dasar pengembangan sistem perencanaan pembelajaran ialah percobaan yang terkontrol. Ilustrasi tentang tingkat perkembangan kemampuan berpidato kedua kelompok belajar. Yang keempat ada model pengembangan pembelajaran. Paradigma pengembangan pembelajaran sering dibedakan dengan teori belajar. Teori belajar menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada siswa berdasarkan ilmu jiwa eksperimen, terutama yang menjelaskan proses pada warga belajar. Perubahan tingkah laku warga belajar akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi, simpulannya adalah empirisme yaitu suatu praktik dan kebutuhan berbahasa di masyarakat yang menggunakan landasan empirisme. Pengalaman berbahasa seseorang yang dimiliki sejak lahir hingga dewasa dituangkan dalam berbagai kondisi dan situasi tertentu. Pengalaman berbahasa yang dapat di institusi, pendidikan, dan juga lingkungan keluarga diterapkan masyarakat tertentu dalam melakukan interaksi sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.